Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa gizi semester 3. Kali ini kita di mata kuliah gizi dalam daur kehidupan pada pertemuan ke-13 untuk materi perkuliahannya yaitu tentang pengaruh gizi terhadap kesehatan gigi. Untuk pokok bahasannya atau capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi, kemudian mahasiswa mampu memahami jenis makanan dan zat gizi yang berpengaruh dengan kesehatan gigi. Dan poin-poinnya yaitu pengertian dan fungsi gigi, penyebab masalah gigi, peran zat gizi untuk kesehatan gigi, perawatan gigi, asupan gizi untuk kesehatan gigi. Yang pertama yaitu kita bahas dulu tentang pengertiannya. Gigi yaitu bagian yang keras pada organ mulut kita yang fungsinya sebagai alat pencernaan secara mekanis, kemudian juga untuk mengolah makanan. Dia memiliki struktur pelindung yang disebut dengan email, yaitu lapisan terluar dari gigi. Fungsinya untuk melindungi gigi agar tidak mudah berlubang. Kemudian fungsinya tadi sudah disebutkan, yaitu gigi berfungsi sebagai alat pencernaan secara mekanis karena dia berfungsi untuk menghancurkan makanan di saat pertama kali makanan itu masuk ke dalam mulut. Kemudian ada peristiwa enzimatis karena ini fungsinya rongga mulut, karena di bagian dinding-dinding rongga mulut terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim untuk pencernaan, yaitu kelenjar saliva yang menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat. Kemudian secara estetika gigi memiliki sisi keindahan membuat seseorang lebih tampak cantik maupun tampan dan lebih elok. Kemudian penyebab sakit gigi antara lain kondisi dari mulut seseorang. Bagaimana seseorang itu menjaga kesehatan mulutnya, kondisi mulutnya agar tidak terhindar dari bakteri yang tumbuh di dalam mulut karena adanya sisa-sisa makanan yang bisa mengakibatkan gigi itu berlubang, kemudian bisa terjadi patah sampai dengan gigi itu lepas dari gusi. Dan sebelum lepas bisa juga dari bakteri ini menimbulkan infeksi yang akibatnya terjadinya peradangan sampai dengan pendarahan pada gusi. Dari infeksi ini bisa juga menimbulkan bengkak karena timbunan darah yang ada di dalam gusi ataupun adanya lubang atau rongga di gigi ini menimbulkan masuknya udara ke dalam gusi sehingga gusinya tampak bengkak. Nah, biasanya kalau ke dokter gigi dalam kondisi ini, dokter menyarankan hanya meminum antibiotik saja, tidak mau memberikan penanganan secara lebih lanjut. Jadi menunggu gusinya hilang dulu bengkaknya. Nah, kalau pada gigi bungsu pada anak-anak bisa dikarenakan adanya gigi bungsu itu tumbuhnya tidak normal, misalnya lebih renggang ataupun gigi itu tumbuh karena tertumpuk atau double atau kita menyebutnya dengan gingsul. Itu juga bisa menyebabkan sakit gigi. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tidak normal seperti menggertakkan gigi, nah ini juga bisa menimbulkan kerusakan pada gigi atau penyebab sakit gigi. Akibatnya gigi menjadi longgar atau akan lepas, atau gigi itu bergeser. Nah, ini kan juga bisa menimbulkan rasa sakit ketika gigi itu mengunyah. Kemudian masalah gigi yang diakibatkan oleh plak gigi atau karang gigi. Nah, ini karang gigi itu
timbul karena interaksi dari bakteri yang ada di demulung dengan sisa-sisa makanan. Kemudian plak ini biasanya timbul di bagian samping di antara gigi dan gusi yang lama-lama bisa mengikis lapisan gigi atau email yang secara berkelanjutan bisa menimbulkan karies gigi. Nah, biasanya untuk terjadinya reaksi munculnya plak gigi itu sekitar 10-15 menit kita setelah makan. Jadi dari sisa-sisa makanan itu digunakan oleh bakteri untuk menjadi atau membentuk karang gigi. Nah, biasanya untuk karang gigi ini warnanya putih untuk tahap awal, tapi lama-lama bisa berubah warna menjadi kekuningan atau sampai dengan kehitaman. Nah, perubahan selanjutnya karang gigi setelah menjadi plak, kemudian ke tahap karang gigi. Jadi plak itu masih tahap awal masih tipis, sangat tipis sekali, biasanya tidak terlihat, masih berwarna putih. Nah, kalau sudah menjadi karang gigi, ini sudah mengeras dan terlihat di bagian bawah gigi, di bagian ujung-ujung gigi sudah tertimbun dari zat kapur dan juga perpaduan dengan ludah. Nah, karang gigi ini jika menempel dari awalnya plak menjadi karang gigi, kemudian mengendap dan tebal dan bisa mengakibatkan dijadikan sebagai sarang kuman. Nah, akibatnya jika dibiarkan akan menjadi warna kuning atau kehitaman, dan itu juga akan menimbulkan bau busuk karena adanya aktivitas dari bakteri. Selanjutnya, dari karang gigi ini bisa mengakibatkan karies gigi atau pengeroposan gigi karena pembusukan oleh gigi yang tadi di karang itu kan menjadi sarang kuman. Nah, karang kuman itu melakukan pembusukan pada bagian gigi untuk merombak mineral-mineral yang ada di gigi untuk dijadikan bahan sebagai metabolisme pada bakteri tersebut. Pengikisan mineral pada bagian permukaan awalnya, nah ini menghasilkan asam organik dari fermentasi pada sisa-sisa makanan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, khususnya gula dan serealia, yang kemudian di sela-sela gigi itu melekat dan digunakan oleh bakteri asam laktat. Nah, selanjutnya gingivitis, masalah gigi ini jika timbul peradangan pada gusi yang dikarenakan oleh bakteri pada plak. Nah, dia menggunakan sisa-sisa makanan itu untuk melakukan aktivitasnya dengan cara retensi sisa makanan. Kemudian bisa merusak jaringan epitel yang ada baik di gigi maupun di bagian gusi. Kalau di bagian gusi yaitu jaringan ikatnya. Nah, kalau periodontis, nah itu sudah masuk ke dalam periodental. Nah, jadi setelah lapisan email terdapat lapisan di bagian dalam itu antara akar dan email terdapat periodental bagian tengah di gigi. Nah, di situ juga terdapat sistem saraf yang mengakibatkan jika kita sudah mengalami periodontis, adanya rasa nyeri pada gigi, kemudian atau nyilu. Nah, itu biasanya bisa dilakukan dengan perawatan gigi. Biasanya juga periodontis ini akibat dari terjadinya gingivitis. Nah, kalau
Untuk menanganinya, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri itu bisa mengkonsumsi makanan sumber vitamin A dan vitamin C, ya dari buah-buahan dan dari sayur-sayuran. Walaupun kalau pada sumber protein hewani pun juga ada kandungan dari vitamin A dan vitamin C-nya. Nah, tidak lupa ketika kita sudah mengkonsumsi buah-buahan utamanya yang mengandung karbohidrat tinggi, mengandung glukosa, harusnya dibersihkan agar glukosa yang tertinggal di gigi ini tidak digunakan bakteri yang berada di mulut kita sehingga bisa merusak atau memperparah kondisi dari gigi. Kemudian untuk peran zat gizi dalam kesehatan gigi yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini walaupun sebagian besar masalah gigi disebabkan oleh karbohidrat, tapi karbohidrat juga berfungsi sebagai katalis dalam proses metabolisme zat gizi. Nah, ini untuk perombakan-perombakan mineral, vitamin, atau untuk mengaktifkan metabolisme dari lemak. Nah, ini juga dibutuhkan dari keberadaan karbohidrat di dalam tubuh. Kemudian lemak sendiri itu pada gigi dia berperan sebagai pengangkut vitamin utamanya yaitu vitamin A, D, dan E, dan K. Jadi vitamin yang terlalu lemak yang dibutuhkan oleh gigi dan mulut kita untuk melakukan regenerasi sel. Nah, sekaligus untuk pada lemak itu juga sebagai antimikrobial, sebagai antibakteri. Kemudian, kenapa kok bisa antibakteri? Karena dari pembentukan limfosit, pembentukan sistem imun, salah satunya juga membutuhkan asam lemak esensial, ya. Oke, kemudian kita ke protein. Protein itu berperan pada masa pertumbuhan jaringan, terutama pada saat gigi mulai bertumbuh pada awal, yaitu pada balita, pada bayi ya, pada bayi yang usianya 4 bulan, atau ada yang baru tumbuh 6 bulan, atau ada yang tumbuhnya baru 7 bulan, usia bayi 7 bulan tuh tidak masalah sebetulnya, masing-masing individu memiliki usia pertumbuhan gigi yang berbeda-beda. Nah, jadi ini bisa jadi karena faktor genetisnya atau faktor cara merangsang pemberian makanan agar tumbuh gigi. Nah, itu masing-masing individu kan berbeda. Nah, kembali lagi ke peran protein yaitu untuk membentuk organ gigi, membentuk sel dan jaringan-jaringannya, serta untuk membentuk antibodi sehingga melindungi jaringan termasuk dari mukosa mulut dan daerah yang berada di sekitar gigi. Kemudian vitamin A. Nah, vitamin A itu ini peranannya juga pada sistem imun, kemudian juga sebagai penyusun jaringan epitel, membantu memelihara jaringan epitel dan membantu perkembangan gigi. Dan kemudian pada mineral. Nah, mineral ini merupakan bahan penyusun dari organ gigi antara lain fosfor, yaitu zat kapur, kemudian kalsium. Nah, ini penyusun dari organ gigi sendiri, makanya gigi itu bersifat keras. Kemudian Fe itu atau zat besi sebagai pelindung dari karies gigi dan merupakan komponen dari hemoglobin atau pembentuk sel darah yang di dalam gigi itu juga ada pembuluh darah tentunya untuk mengedarkan atau menyuplai mineral yang berasal dari makanan ke organ gigi. Kemudian vitamin D ini fungsinya untuk meningkatkan absorpsi kalsium. Jadi kalau kita mengkonsumsi
mineral saja tidak cukup, harus dibantu dengan konsumsi vitamin sebagai penyerapnya. Kemudian juga selain kalsium, vitamin D juga membantu penyerapan fosfor dalam bentuk fosfat. Yang fungsinya dari kalsium dan fosfor ini sebagai pembentuk organ gigi. Kemudian vitamin K fungsinya untuk proses pembekuan darah dan mencegah terjadinya pendarahan secara spontan. Ini peranannya pada saat pembekuan darah. Selain kalsium, vitamin K juga membantu terbentuknya mengikatnya keping darah sehingga pendarahan itu baru dapat terhenti. Nah, kemudian vitamin E atau fungsinya untuk mencegah kanker pada mulut dan sebagai antioksidan, khususnya ya vitamin E memang fungsinya sebagai antioksidan. Antioksidan itu mengikat ROS akhirnya bisa mencegah kanker, terjadinya kanker pada sel-sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian vitamin C ini diperlukan untuk kesehatan periodental dan gingiva. Nah, untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang ada di periodental dan juga gingiva. Kemudian untuk pencegahan masalah gigi melalui makanan, kita menyarankan untuk menghindari makanan yang berpotensial untuk menyebabkan karies gigi seperti sumber karbohidrat, khususnya glukosa, yang mudah sekali dirombak oleh bakteri, misalnya pada gula pasir, pada sirup, pada permen. Nah, itu merupakan sumber-sumber makanan yang digunakan bakteri untuk bakteri yang menyebabkan masalah pada gigi. Kemudian menggunakan keju, kacang-kacangan, sayuran mentah, dan pengganti gula untuk snacknya. Selanjutnya, menghindari makanan yang seperti gula, yaitu permen, kemudian es krim, untuk sementara dikurangi dahulu, yang bisa menempel pada gusi, sehingga nantinya kalau masih tertinggal akan menimbulkan adanya aktivitas bakteri yang bisa menyebabkan masalah pada gigi. Kemudian konsumsi karbohidrat pada waktu makan saja. Jadi kalau setelah makan harusnya dibersihkan agar tidak ada sisa-sisa makanan yang nantinya bisa digunakan oleh bakteri-bakteri penyebab masalah gigi. Kemudian konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan mengasup makanan yang mengandung fluor dalam air minum yang cukup, dan bisa jadi kalau memang mengalami gangguan kesehatan gigi bisa mengkonsumsi suplemen untuk suplemen kalsium, fosfor, vitamin D. Kemudian untuk makanan kariostatik, untuk makanan yang bisa mendukung untuk kesehatan gigi sebagai pelindung terhadap terhadap gigi dan gusi. Ya, misalnya makanan kariogenik ini seperti sukrosa, yaitu sumber sukrosa, susu dari keju dan kacang-kacangan. Nah, kalau makanan kariogenik, makanan yang bisa menghambat dari penghasil asam yang sangat sedikit. Bila digabungkan dengan snack yang manis dapat menghambat proses kerusakan gigi. Nah, untuk makanan yang disarankan bagi yang mengalami masalah gigi bisa mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, kemudian sumber kalsium, vitamin D seperti kembang kol, wortel. Kembang kol ini selain mengandung
mineral, juga mengandung vitamin, kemudian wortel sebagai vitamin A, kemudian tomat, timun, seledri sebagai kandungan kalsium, membantu penyerapan kalsium juga. Kemudian yogurt sumber kalsium, olahan dari susu ya. Kemudian gandum, realia ini membantu menyuplai asupan karbohidrat sebagai sumber karbohidrat pengganti karbohidrat yang lain. Crackers juga bisa menjadi pengganti karbohidrat dan minum air putih yang cukup. Dan makanan yang perlu dihindari antara lain es krim, coklat, jelly, kue manis, soft drink, dan permen. Nah, ini makanannya yang mengandung glukosa. Selain itu juga mudah melekat pada mulut, khususnya pada gigi yang dapat memperparah kesehatan gigi. Nah, untuk tahap kehidupan yang perlu diperhatikan pada saat perawatan gigi yaitu pada bayi, menggunakan kasa steril pada saat mengkonsumsi ASI, kemudian melilitkan kasa pada telunjuk jari agar melindungi gusinya agar tidak terjadi infeksi, kemudian membersihkan gusinya bagian atas dan bawahnya untuk agar menjaga kebersihan dari gusi bayi agar nanti kalau tumbuh giginya dalam kondisi yang baik. Nah, pada saat anak usia 2 tahun sudah tumbuh semua giginya. Nah, ini tahap akhir, gigi susu itu sudah tumbuh, sudah lengkap. Anak itu sudah bisa diajarkan sikat gigi, merawat giginya, menjaga kebersihan gigi dan mulut, dan membimbing makanan yang perlu dimakan dan dianjurkan untuk dimakan untuk menjaga kesehatan gigi, dan diajarkan untuk makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi yang dapat mengakibatkan masalah sakit gigi. Kemudian pada usia 4 tahun, anak-anak diharapkan bisa menggosok gigi. Kemudian untuk 7-8 tahun, nah ini sudah mulai terjadinya pergantian gigi susu ke gigi tetap. Nah, ini anak sudah memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan gosok gigi, dan tentunya orang tua juga harus tetap melakukan pengawasan dan melakukan perawatan ketika gigi itu mulai ada yang tanggal karena adanya pergantian gigi susu ke gigi tetap. Nah, kemudian selain tahap-tahap kehidupan tadi, ada juga tahap kehidupan pada usia 49 tahun ke atas, yaitu pada lansia. Lansia ini juga rentan sekali pada masalah gigi karena lansia sudah pernah mengasup berbagai macam makanan, kemudian sudah mengalami berbagai macam kondisi, mungkin dari organ giginya itu juga mengalami penurunan fungsi, dan juga dari kandungan mineral yang ada di gigi itu mulai berkurang, sehingga mudah kropos, mudah patah, ataupun bisa terjadi gigi tanggal, sehingga perlu dilakukan perawatan atau pengawasan secara khusus. Mungkin untuk materi pengaruh gizi dan terhadap kesehatan gigi cukup. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kasus pada materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.